Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rionaldi dari Universitas Tadulako dengan mengambil program studi S1 Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Persediaan dengan dosen pengampu. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Hajrah Rasmita Ngemba, Eskom MM Mkom. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan sebuah masalah transportasi beserta metode yang digunakan. Jadi di sini saya memperoleh masalah transportasi untuk meminimumkan biaya total pengiriman batu bara pada PT Jaya Maju Bersama Kalimantan Selatan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pada ketentuan pertama kapasitas pabrik A, B, dan C, yaitu kapasitas produksinya untuk pabrik A 35 ton, jadi pabrik B dan pabrik C 40 ton dengan total 115 ton. Selanjutnya, untuk ketentuan selanjutnya yaitu kebutuhan daerah penjualan. Di sini ada 3 daerah. Di masing-masing daerah ini, di mana daerah pertama 45 ton, kemudian daerah kedua 50 ton, dan daerah terakhir atau daerah yang ketiga 20 ton. Selanjutnya, untuk ketentuan selanjutnya ada biaya transportasi persatuan barang dari pabrik ke daerah penjualan. Di sini satuannya ribuan. Berikut biaya yang harus dilihat untuk masing-masing pabriknya dan ke tiap daerah, 3 daerah tujuan pengiriman batu bara tadi dari PT Jaya Maju Bersama. Langsung saja untuk lebih lanjutnya mengenai penyelesaian masalah transportasi dan metode yang saya gunakan. Jadi langsung saja. Di sini untuk membantu saya menggunakan software POM untuk memudahkan menjelaskan metode yang ingin saya jelaskan. Jadi di sini saya menggunakan software POM for Windows versi 4. Oke, baik, di sini saya okekan saja. Jadi untuk menyelesaikan masalah transportasi tadi, saya menggunakan model transportation di sini. Kemudian saya akan new. Nah, di sini ada title, jadi kita isikan saja di sini untuk penamaan berkasnya kita tulis saja PT Jaya Maju Bersama. Di sini ada number of origin, di mana di sini yaitu titik awal atau disebutkan daerah awal. Jadi di sini daerah awalnya atau titik awalnya ada 3. Jadi kita tigakan saja di sini untuk destinationnya atau daerah tujuan. Di sini ada 3 tadi, ada 3 daerah, jadi kita isikan 3. Untuk objektifnya sini, dimana di sini kasusnya untuk meminimumkan. Jadi di sini saya isikan untuk minimize. Jadi di sini ada row name, di mana untuk penamaan barisnya. Jadi untuk penamaan barisnya saya di sini menggunakan A B C D abjad, dan untuk penamaan kolomnya saya simbolkan 1 2 3 untuk daerah, untuk penamaan kolom. Jadi langsung saja saya okekan di sini. Ya, berikut tampilannya. Di sini ada demand, yaitu tadi untuk permintaan, ya, permintaan atau kebutuhan yang dibutuhkan tiap masing-masing daerah tujuan. Kemudian ada supply
supply, di sini ada persediaan atau yang bisa disediakan tiap masing-masing pabrik batu bara tadi. Jadi langsung saja saya isikan di sini berdasarkan tabel penjelasan yang sudah ada di sini. Dan di sini untuk pabrik A untuk masing-masing daerah tujuannya ada 5, 10, 10. Jadi saya isikan 5, 10, 10. Dan untuk pabrik B-nya 20, 30, 20. Jadi di sini 20, 30, 20. Dan untuk pabrik C-nya untuk masing-masing daerahnya 5, 8, 12. 5 untuk daerah pertama, 8 untuk daerah kedua, dan 12 biaya 12 untuk daerah ketiga untuk biaya alokasi atau biaya pengirimannya untuk persatuan unit. Di sini 5, 8, dan 12. Oke. Kemudian di sini untuk mengisi batasan permintaan. Batasan permintaannya atau kebutuhan tiap daerahnya itu 45 untuk daerah pertama, daerah kedua 50, 20. 50 dan 20. Oke. Untuk persediaannya untuk pabrik A sampai pabrik C di sini 35 untuk pabrik A, dan B dan C 40. Oke, per ton ya. 35, 40 dan 40. Oke, baik. Jadi saya di sini akan menggunakan metode least cost, atau di sini ada metode low cost method ya. Low cost method ini merupakan salah satu metode transportasi, yaitu prosesnya itu dia atau keputusan yang ingin diambil yaitu mencari perbandingan atau mencari biaya, akan membandingkan pokoknya biaya yang paling rendah untuk biaya pengirimannya, dan itu akan menjadi sebuah keputusan untuk mengalokasikan persediaan, untuk memaksimalkan alokasi persediaan maksimal ke destinasi tersebut yang memiliki biaya pengiriman paling rendah. Jadi seperti itu untuk low cost method atau metode biaya terendah. Jadi mencari biaya terendah, dan di situ akan menjadi keputusan untuk memaksimalkan pengiriman persediaan tadi, itu akan memaksimalkan di daerah tersebut atau tujuan pengirimannya. Jadi langsung saja kita untuk mengetahui penyelesaian masalahnya, kita langsung solve saja. Jadi itu tampilan semuanya. Oke. Di sini untuk transportasi shipment atau mekanismenya, di sini yang disediakan untuk dari software ini ada untuk daerah A itu ada 25 ton untuk daerah pertama, dan pabrik A mengalokasikan 10 ton ke daerah 2. Kemudian pabrik B mengalokasikan 20 mengirimkan 20 ton batu bara ke daerah 1, dan 20 tonnya ke 20 ton batu bara ke daerah 3. Dan untuk C-nya itu dia mengalokasi, untuk pabrik C-nya dia mengalokasikan 40 ton ke daerah 2. Berikut ada iteration atau kemungkinannya atau perhitungan yang diberikan oleh software POM ini untuk menyelesaikan masalah tadi. Di sini ada iteration atau perhitungan demi perhitungan berdasarkan metode tadi untuk
me- mencapai tujuan paling optimal untuk biaya minimum biaya transportasinya. Di mana sini ada berapa iteration? Di sini ada satu, dua, dan tiga iteration, atau ada tiga metode perhitungan yang terjadi. Jadi di sini ada tiga perhitungan yang terjadi. Kemudian dengan yang ada di dalam kurung ini, dia menjelaskan kemungkinan jika tidak mengikuti mekanisme penyaluran, adapun biaya yang akan naik, yang akan ditimbulkan. Dimana di sini kalau kita lihat untuk transportation statementnya, dia mengambil iteration perhitungan yang ketiga, ya, ketiga. Dia mengambil iteration ketiga. Jadi dia mengambil perhitungan pengoptimalan pada tahap ketiga. Jadi untuk mekanisme yang ketiga. Selanjutnya untuk ya, ini ada margin cost-nya berdasarkan tadi yang tadi, dimana margin cost-nya ini adalah kemungkinan atau biaya yang biaya yang naik jika tidak sesuai dengan mekanisme yang telah disediakan atau alur pengiriman yang telah diberikan. Jadi ada biaya yang naik, ada kemungkinan biaya yang naik. Ya, penjelasannya ada kalau mengalokasikan ke pabrik A mengalokasikan ke daerah 3, itu ada kemungkinan biaya yang naik. Selanjutnya untuk segment role-nya ini, segment with cost-nya ini ada menjelaskan jumlah alokasi batubaranya tadi, jumlah alokasi batubara dengan biaya total biaya yang perlu dibayarkan oleh PT Jaya Maju Bersama Kalimantan Selatan, ya, Kalimantan tadi. Ya, berikut penjelaskan atau total alokasi batubaranya dan biayanya. Selanjutnya di sini ada final solution-nya, di sini ada pemberiannya, kemudian ada segment list-nya. Ya, pada segment list-nya ini menjelaskan bahwa perhitungannya. Jadi untuk pabrik A mengalokasikan ke daerah 1, jadi untuk segmen atau yang dialokasikan itu ada 25 ton batu bara dengan cost atau biayanya per unitnya 5. Jadi dikalikan saja 25 dikali 5 125, dan begitu seterusnya. Jadi untuk pabrik A ke daerah 2, pabrik B ke daerah 1, pabrik B ke daerah 3, dan pabrik C ke daerah 2. Jadi begitu terus. Nah, setelah dikalikan segmen atau alokasi total pengalokasian barangnya tadi, kemudian dikalikan biaya transportasinya, selanjutnya hasil dari akumulasi tadi, jadi langsung ditambahkan setiap total pengiriman yang dilakukan. Jadi begitu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi saya di sini mengambil metode least cost, jadi metode biaya terendah, di mana biaya terendah ini dia mempertimbangkan mencari biaya terendah, dan itu akan menjadi eksekusi atau keputusan untuk mengalokasikan barangnya tadi, untuk memaksimalkan alokasi barangnya tadi. Jadi dia akan memaksimalkan barangnya akan dikirimkan ke tujuan itu, dengan dimana tujuan tersebut memiliki biaya pengiriman rendah.
Berikut optimal biaya minimum transportasinya 1.345, dimana tadi biaya satuannya ribuan, jadi tinggal dikali 1.000 saja, jadi totalnya 1.345.000 untuk biaya minimum transportasinya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf.